Untuk teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mungkin sekarang ini masih mempunyai keyakinan, masih mengira, masih percaya, masih berkesimpulan bahwa yang namanya memakan makanan pantangan dengan menghindari makanan pantangan itu hasilnya sama saja, itu kalau saya kurang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang itu, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan kebenaran yang paling benar. Kalau di awal memang sama-sama mengalami sensasi. Memang saya pun dulu mengalaminya juga seperti itu. Kita memakan makanan pantangan, hasilnya mengalami sensasi, iya. Kita menghindari makanan pantangan, hasilnya kita sama saja mengalami sensasi, itu iya, benar, memang benar. Tapi itu hanya di awal saja. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, entah sebulan, 2 bulan kemudian, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun kemudian itu akan berbeda cerita. Nggak akan sama, nasibnya nggak akan sama antara yang memakan makanan pantangan dengan yang menghindari makanan pantangan. Hasilnya, ending ceritanya akan berbeda. Walaupun di awalnya memang sama-sama mengalami sensasi, masih sama di awal, tapi endingnya berbeda. Gini, saya tidak bisa begitu jelas untuk menjelaskan, cuman gini, saya akan mencoba menjelaskan, barangkali teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Misalnya kita memakan makanan pantangan, terus kita mengalami sensasi, iya memang faktanya benar. Terus kita menghindari makanan pantangan, hasilnya kita mengalami sensasi, faktanya memang benar, iya. Tapi itu di awal, dan kelihatannya kayak sama, tapi padahal berbeda. Di balik itu ada yang berbeda. Kalau tampilannya memang sama, tapi di balik itu berbeda. Gini, bedanya adalah kita yang memakan makanan pantangan itu sama saja kita memodali tubuh kita terus-terusan untuk memproduksi yang namanya sensasi. Jadi ketika kita memakan makanan pantangan itu sama saja kita memodali ataupun menabung ataupun mendukung, pokoknya yang semacam dengan itu, mendukung ataupun memodali tubuh kita untuk memproduksi sensasi. Sedangkan kita yang menghindari makanan pantangan apapun kita hindari, walaupun kita masih mengalami sensasi, iya benar, tapi setidaknya kita sudah men-stop modal ataupun sudah men-stop memodali tubuh kita untuk memproduksi sensasi. Jadi berbeda. Jadi kita menghindari makanan pantangan tapi masih mengalami sensasi, itu adalah hasil produksi dari modal-modal yang kemarin. Yang kemarin kita sudah sangat banyak memakan makanan pantangan yang itu dijadikan modal oleh tubuh kita untuk memproduksi sensasi. Ketika kita sudah menghindari makanan pantangan, setidaknya kita sudah men-stop modal itu, sehingga ketika kita berjalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, modal yang untuk memproduksi sensasi akan habis. Kenapa habis? Ya karena kita tidak memodali lagi, karena kita sudah menghindari makanan pantangan. Jadi modal untuk memproduksi sensasi sudah habis. Berbeda cerita ketika kita setiap hari ataupun kita sering memakan makanan pantangan, terus kita mengalami sensasi, itu akan terus mengalami sensasi karena kita terus memodali setiap harinya. Dan bahan untuk memproduksi sensasi nggak akan habis-habis, ya karena kita terus memodelinya ataupun terus menyetorinya dengan cara memakan makanan pantangan. Jadi berjalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun bahkan ya maka hasilnya akan tetap mengalami sensasi kitanya. Kemungkinan besarnya seperti itu. Berbeda cerita dengan kita yang menghindari makanan pantangan. Berjalan seminggu, 2 minggu mungkin masih mengalami sensasi, iya. Sebulan, 2 bulan mungkin iya. Itu tergantung seberapa besar modal kita yang kita masukkan sebelum-sebelumnya. Kalau kita sudah sangat sering memakan makanan pantangan, ya kita akan lumayan lama juga mengalami sensasi. Tapi itu akan tetap habis juga ketika kita sudah menghindari makanan pantangan. Akan habis juga sensasinya pada saatnya nanti. Tapi kita nggak tahu persis waktunya kapan, nggak tahu. Yang penting kita menghindari dari awal, menghindari makanan pantangan dari awal, itu sama saja kita tidak memodali tubuh untuk memproduksi sensasi. Berjalannya waktu lama-lama sensasi yang kita alami akan habis. Kurang lebih seperti itu. Iya, yaitu contoh saja, kurang lebih contohnya seperti itu.
bahwa memakan makanan pantangan dengan menghindari makanan pantangan hasilnya sama saja, itu saya kurang setuju. Dan teman-teman jika nggak setuju juga dengan pendapat saya, nggak masalah juga. Yang penting itu pendapat saya yang saya simak dari pengalaman pribadi dan sepengetahuan saya, ataupun saya menganut salah satu panutan saya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman setuju monggo, nggak setuju juga nggak masalah. Yang penting teman-teman segera menemukan cara, segera menemukan metode untuk teman-teman segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Jadi saya kira itu, semoga teman-teman segera sembuh. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.